Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan menjelajah tentang diagram Venn. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Pada edisi sebelumnya, kita sudah membahas apa dan bagaimana himpunan. Sekarang, kita akan memahami apa itu diagram Venn. Cara menyajikan himpunan juga dapat dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn. Beliau hidup pada tahun 1834 sampai dengan 1923. Ini foto orangnya, John Venn. Nah, dalam membuat diagram Venn antara lain sebagai berikut. 1. Himpunan semesta S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Biasanya menggunakan lingkaran atau elip. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik atau nokta, sedangkan nama anggotanya dituliskan berdekatan dengan nokta tersebut. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Contoh, diketahui himpunan S, ini adalah himpunan semesta, yang beranggotakan mangga, jeruk, apel, duku, dan kelengkeng. Diagram Venn dari himpunan tersebut adalah, karena S merupakan himpunan semesta, maka digambarkan sebagai persegi panjang. Dengan nama himpunannya S di pojok kiri atas. Kemudian anggotanya kita tuliskan di dalamnya dengan menggunakan nokta. Nah, mangga, ini ada nokta, terus namanya. Jeruk, apel, duku, dan kelengkeng. Nah, ada himpunan lain, namanya himpunannya adalah P. P adalah himpunan dengan anggota mangga, apel, dan jeruk. Selain himpunan S, himpunan semesta, maka himpunan tersebut digambarkan dalam bentuk kurva tertutup sederhana, boleh lingkaran atau elip. Nah, seperti ini. Namanya di dekatnya, kurva tertutup tersebut. Anggota P, mangga, apel, dan jeruk, maka harus dinyatakan di dalam kurva tersebut. Mangga, apel, dan jeruk. Ini artinya mangga anggota himpunan P, apel anggota himpunan P, jeruk anggota himpunan P. Sedangkan duku dan kelengkeng di luar kurva tertutup P, maka berarti duku bukan anggota P, kelengkeng juga bukan anggota P. Bentuk penyajian diagram Venn. Yang pertama, himpunan saling lepas.
Himpunan saling lepas disebut juga himpunan saling asing. Himpunan A dikatakan saling lepas dengan himpunan B jika anggota himpunan A dan himpunan B tidak ada yang sama. Contoh sebagai berikut. S, himpunan semesta, dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A adalah himpunan dengan anggota 1, 2, dan 3. B adalah himpunan beranggotakan 4, 5, dan 6. Coba kalian perhatikan anggota himpunan A dan B. Di sini anggota himpunan A dan B tidak ada yang sama. Maka himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau saling asing. Jika dinyatakan dalam diagram Venn, maka untuk himpunan semesta yang pertama kita nyatakan dalam persegi panjang dengan huruf S di pojok kiri atas. Karena himpunan A dan himpunan B saling lepas, maka digambarkan terpisah atau sendiri-sendiri. Kurvanya A dan kurva B terpisah. Dan anggota himpunannya dituliskan di dalam kurva. Anggota A 1, 2, 3. Dan anggota himpunan B 4, 5, 6. Sedangkan 7, 8, dan 9 adalah anggota S yang bukan merupakan anggota A dan B. Jadi dinyatakan di luar kurva A dan kurva B. Yang kedua, himpunan saling berpotongan. Himpunan A dikatakan saling berpotongan dengan himpunan B jika anggota himpunan A dan B ada yang sama dan ada yang beda. Contoh, S himpunan semesta dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4. B himpunan dengan anggota 4, 5, 6, 7. Di sini himpunan A dan B ada yang sama, yaitu 4. Dan ada yang tidak sama. Nah, maka A dan B dikatakan himpunan saling berpotongan. Kalau disajikan dalam diagram Venn, maka diagram Venn dari himpunan A dan himpunan B, gambarnya saling berpotongan. Dengan anggota yang sama dinyatakan di daerah perpotongannya. Di sini anggota A dan B yang sama adalah 4. Maka 4 dinyatakan di perpotongan dari A dan B. Sedangkan anggota yang lain dinyatakan di anggota A juga, di luar perpotongannya. Jadi 1, 2, 3. Anggota B yang tidak sama dinyatakan di kurva B juga, tetapi di luar perpotongannya, yaitu 5, 6, dan 7. Sedangkan 8 dan 9 bukan anggota A dan B, maka dinyatakan di luar kurva dari A dan B. Semuanya yang ada di sini di dalam persegi panjang merupakan anggota S. Jadi anggota S ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik yang ada di dalam kurva A, himpunan A atau himpunan B, dan yang di luar keduanya. Kita lanjut dengan yang ketiga, himpunan bagian. Himpunan A dikatakan merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Notasinya A himpunan bagian B sebagai berikut. Ini notasi dari A himpunan bagian dari himpunan B.
Contoh, S adalah himpunan semesta dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3. Sedangkan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini, semua anggota himpunan A, 1, 2, 3 ini juga menjadi anggota di B. Jadi semua anggota A juga menjadi anggota di B, maka dikatakan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Kalau dinyatakan dalam diagram Venn, maka himpunan A berada di dalam himpunan B. Digambarkan di sini kurva A yang merah berada di dalam kurva B. Anggota A 1, 2, 3. Ini juga merupakan anggota dari B. Sedangkan anggota B yang tidak menjadi anggota A, dituliskan juga di dalam kurva B yaitu 4, 5, dan 6. Sedangkan anggota S yang bukan menjadi anggota dan B, kita nyatakan di luar himpunan A dan B, yaitu 7, 8, 9. Berikutnya, yang keempat, himpunan sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan di B dan semua anggota himpunan B juga menjadi anggota di A. Jadi, banyak anggota A sama dengan banyak anggota B dan semua anggota A dan B sama. Maka dikatakan himpunan A dan B himpunan yang sama. Semua anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Notasi himpunan A sama dengan himpunan B dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan B. Contoh, S adalah himpunan dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan A banyaknya 4. Anggota himpunan B juga berjumlah 4. Banyak anggotanya sama dan seluruh anggotanya sama. 1, 2, 3, 4. Semuanya sama. Maka dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Nah, jika dinyatakan dalam diagram Venn, dua himpunan yang sama, maka gambar kurvanya menjadi satu. Ini merupakan himpunan A, juga merupakan himpunan B. Maka anggotanya dinyatakan dalamnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan anggota S yang bukan anggota A dan B dinyatakan di luar gambar dari kurva himpunan A dan B, yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan diagram Venn berikut ini, kemudian tuliskan anggota-anggota dari himpunan berikut, dan tentukan banyak anggotanya. Nah, diagram Venn-nya seperti berikut ini. Sekarang, tentukan anggota himpunan S. Anggota himpunan S berarti semua yang berada di dalam persegi panjang S ini. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua yang ada di dalam persegi panjang, baik yang menjadi anggota A, anggota B maupun yang bukan. Jadi anggota himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan banyak anggota himpunan S sama dengan 10.
Himpunan A. Himpunan A di sini dinyatakan dengan kurva yang merah. Maka anggota himpunan A adalah objek yang berada di dalam A, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Banyak anggota himpunan A adalah 4. 1, 2, 3, 4. Himpunan B. Anggota himpunan B berarti yang berada di dalam kurva biru ini, yaitu 4, 5, 6, dan 7. Maka banyak anggota himpunan B adalah 4, 5, 6, 7. Maka banyak anggota himpunan B adalah 4. 1, 2, 3, 4. Tentukan anggota dari himpunan C yang menjadi anggota A dan B. Jika himpunan C ini beranggotakan anggota yang menjadi anggota A dan B, maka kita cari anggota A yang juga menjadi anggota di B, yaitu 4. Jadi, himpunan C beranggotakan 4. Maka banyak anggota himpunan C adalah 1. Sekarang tentukan himpunan D. Anggota himpunan D yang menjadi anggota di A atau di B. Himpunan D anggotanya menjadi anggota di A atau di B. Kalau di sini atau, maka boleh menjadi anggota di A, boleh menjadi anggota di B, atau boleh menjadi anggota di kedua-duanya. Jadi, semua yang di A dan di B. Jadi, anggota himpunan D adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Banyak anggota himpunan D, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyak anggota himpunan D adalah 7. Himpunan E yang beranggotakan yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Berarti kita cari bahwa anggota E ini di luar himpunan A dan B, tidak menjadi anggota A dan B. Berarti anggota E adalah 8, 9, dan 10. E sama dengan himpunan, beranggotakan 8, 9, 10. Maka banyak anggota himpunan E adalah 3. 1, 2, 3. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Di sini, anggota A terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ada anggota A yang menjadi anggota B juga, yaitu 4. Maka, yang menjadi anggota A saja adalah 1, 2, dan 3. Maka banyak anggota himpunan F sama dengan 3. Himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Nah, anggota B adalah 4, 5, 6, 7. Tetapi ada anggota B yang juga menjadi anggota A, yaitu 4. Sedangkan yang menjadi anggota B saja berarti 5, 6, 7. Anggota himpunan G 5, 6, 7. Maka banyak anggota himpunan G adalah, kita hitung, 1, 2, 3. Banyak anggota himpunan G adalah 3. Mari kita lanjut contoh soal yang kedua. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut dengan S adalah himpunan semesta. Jika diketahui S adalah himpunan nama hari dalam seminggu.
P adalah himpunan nama hari yang diawali dengan huruf S. Dan himpunan Q adalah himpunan nama hari yang diakhiri dengan huruf U. Nah, di sini himpunan S, P, dan Q masih dinyatakan dengan kata-kata. Maka kita harus mendaftar terlebih dahulu anggotanya sebelum dinyatakan atau disajikan dalam diagram Venn. S, nama hari dalam 1 minggu. Maka himpunan S beranggotakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. P adalah nama hari yang diawali dengan huruf S. Maka P adalah himpunan dengan anggota Senin, Selasa, Sabtu. Q adalah himpunan nama hari dengan huruf akhir U. Maka himpunan Q anggotanya adalah Rabu, Sabtu, dan Minggu. Setelah kita mengetahui semua anggota dari masing-masing himpunan, maka kita nyatakan dalam diagram Venn seperti berikut ini. Persegi panjang ini menunjukkan himpunan S, himpunan semesta, dengan anggotanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di dalam himpunan S, dapat 2 himpunan yaitu P dan Q. Himpunan P dan Q, di sini ada yang anggotanya sama. Maka himpunan P dan Q merupakan himpunan saling berpotongan. Himpunan P saling berpotongan dengan himpunan Q. Anggota yang sama yaitu hari Sabtu, maka dinyatakan di daerah perpotongan P dan Q. Kita tuliskan di perpotongan P dan Q. Ini menyatakan Sabtu merupakan anggota P, Sabtu juga merupakan anggota dari Q. Sekarang kita nyatakan anggota P yang lain, yang tidak menjadi anggota di Q, yaitu Senin dan Selasa. Berikutnya, kita isikan anggota himpunan Q selain Sabtu atau anggota Q yang tidak menjadi anggota di P, yaitu Rabu dan Minggu. Sekarang anggota S yang belum dituliskan, berarti yang tidak menjadi anggota di P maupun Q. Anggota himpunan S yang tidak menjadi anggota di P dan di Q adalah Kamis dan Jumat. Maka Kamis dan Jumat kita tuliskan di luar himpunan P dan himpunan Q. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.